وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Kita beralih pada pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan WhatsApp kembali dari Ibu Nur di Cikarang, Ustaz. Bagaimana mengambil hikmah dari kejadian misalkan pohon tumbang akibat angin kencang, rumah roboh akibat badai angin dan gempa dan lain sebagainya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Hikmah yang dapat kita petik daripada apa yang terjadi ini, pertama menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Dialah Tuhan yang Maha Perkasa, pencipta alam semesta. Dan dari situ kita paham, dialah Tuhan yang berhak disembah. Dia yang semata berhak dipuja. Dialah yang semata berhak dijadikan tempat bergantung. Bukan Tuhan-Tuhan yang tak pernah mampu mengirim angin. Kau lihatlah Tuhan-Tuhan selain Allah SWT yang macam-macam bentuknya, berupa patung-patung batu, patung kayu, pohon-pohon yang dianggap Tuhan karena dia besar, batu-batu dianggap Tuhan karena dia besar. Ini semua tak pernah mampu menciptakan angin. Bahkan sebagian daripada Tuhan-Tuhan ini ada yang terjatuh disebabkan karena angin. Subhanallah. Tuhan jatuh gara-gara angin. Berarti bukan dia menciptakan angin. Manakala ada bencana, pertama menunjukkan makhluk itu lemah. Allah itu Maha Agung. Oleh karena itu wajib makhluk yang lemah bergantung kepada Tuhan yang Maha Agung. Jangan bergantung kepada Tuhan-Tuhan ya, yang tidak pernah mencipta. Karena dia bukan Tuhan hakikatnya. Hikmah kedua, hendaklah engkau mengintrospeksi dirimu. Ya, evaluasi kembali, ada apa dengan hal ini. Karena biasanya segala macam musibah datang karena dosa. Mungkin saja di kampungmu itu banyak kemaksiatan, mungkin banyak orang berbuat mesum, banyak orang berzina, banyak orang berjudi, banyak orang dalam mabuk-mabukan karena narkoba dan semacamnya. Introspeksi diri. Mungkin di tempatmu itu masjid tak dikumandangkan padanya adzan, tak ada jamaah, masjid-masjidmu mungkin melompong kosong, menjadi gudang, masjid-masjid menjadi tempat binatang-binatang ternak. A'udzubillahi min dzalik. Kita sedih kadang-kadang sebagian masjid di terasnya itu penuh dengan kotoran-kotoran kambing, masjid karpetnya sudah entah bagaimana, sudah usang, tak pernah tersentuh, berdebu. Kemana semua masyarakat? Mengapa tak menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin datang azab gara-gara semacam ini. Jadi hikmahnya mengevaluasi diri. Ya. Kemudian yang ketiga tentunya sebagai ujian bagi orang terkena musibah. Bagaimana sikapnya? Apakah dia beristirja, mengadu kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian menerima ketentuan Allah, atau dia menguji takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Bila mana bersyukur, Allah akan jadikan ujian tersebut menjadi sumber kebaikan baginya. Diberikan baginya berbagai macam pahala yang besar yang tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberi ganjaran pahala orang-orang sabar dengan ganjaran pahala yang tak terhitung, tak terhingga. Bila mana sebaliknya dia mengupat takdir, sudahlah kena azab, kena musibah di dunia, nanti siap-siap pula menerima hukuman di akhirat karena dia menguji takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sejumlah daripada hikmah-hikmahnya, Allah taala alam. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.